Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya masih dalam lanjutan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran PKKR. Untuk tajuk materi hari ini kita akan belajar bareng mendiagnosa kerusakan kelistrikan tambahan, yaitu power window. Sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu, semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses belajar. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Di sini fungsi sistem power window ya. Sistem power window adalah suatu sistem kelistrikan bodi yang berfungsi untuk membuka dan menutup jendela secara elektrik dengan menggunakan saklar. Nah, di situ sudah ada gambar master switch ya, yang terletak di pintu depan sebelah kanan, berarti sisi pengemudi ya. Nomor 1 itu window lock switch, jadi untuk mengunci. Ketika switch nomor 1 itu ditekan, berarti nanti switch yang ada pada pintu depan kiri, belakang kiri, dan belakang kanan tidak akan bisa digunakan atau tidak berfungsi karena sudah dikontrol oleh master switch. Terus untuk yang nomor 2 driver switch, berarti switch untuk window pintu depan sebelah kanan. Oke. Terus yang nomor 3 front passenger switch ya, untuk pintu depan sebelah kiri. Yang nomor 4 switch sisi RH belakang, right hand ya, berarti pintu belakang sebelah kanan. Yang nomor 5 switch sisi LH belakang, left hand, untuk window pintu belakang sebelah kiri. Oke. Sistem power window ini menggunakan motor sebagai penggerak utama untuk menurunkan dan menaikkan jendela ya. Perputaran motor power window ini akan dirubah oleh regulator menjadi gerak naik turun untuk membuka dan menutup jendela. Perhatikan ada gambar regulator juga. Nah, oke. Sampai sini mulai ada gambaran ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya berikan lagi gambar lokasi part atau komponen ya. Nomor 1 sampai 8 ya. Yang nomor 1 master switch yang seperti saya jelaskan tadi. Yang nomor 2 berarti regulatornya ya, untuk pintu depan sebelah kanan. Yang nomor 3 switch pintu depan window sebelah kiri ya, pintu depan kiri kan gitu, left hand. Yang nomor 4 regulatornya untuk window pintu depan sebelah kiri. Terus nomor 5 itu switch ya, switch untuk window pintu belakang sebelah kiri. Nomor 6 untuk regulatornya pintu belakang sebelah kiri. Nomor 7 switch untuk pintu belakang sebelah kanan. Dan nomor 8 regulatornya ya, regulator window pintu belakang sebelah kanan. Oke. Semakin ada gambaran ya untuk lokasi partnya power window. Oke, kita lanjut. Di sini untuk diagnosa power window ya, ada 3. Yang pertama, semua power window tidak bekerja. Yang kedua, power window pada salah satu pintu tidak bekerja. Yang ketiga,
Satu power window tidak berfungsi tetapi membuat kebisingan. Kita bahas satu persatu ya. Untuk diagnosa yang pertama, semua power window tidak bekerja. Di sini power window yang tidak bekerja akan menyebabkan kerusakan yang meliputi gangguan pada saklar, motor power window, dan gangguan pada rangkaian kabel saklar. Oleh karena itu, untuk memeriksa kerusakan pada sambungan kabel, komponen mekanik atau regulator, dan motor power window harus melepas door trim. Oke. Terus berikutnya, saat tidak ada jendela yang bergerak saat posisi ditarik atau up atau tekan down, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pada sekring. Lihat pada buku manual letak posisi sekringnya. Periksa kontinuitas dengan ohmmeter. Jika putus, ganti sekring dengan kapasitas yang sama. Seperti itu ya. Kemudian nyalakan kunci kontak dan operasikan power window. Apabila sekring langsung terputus, artinya telah terjadi hubungan singkat pada sirkuit power window. Jika sekring dalam kondisi baik, kerusakan mengarah pada saklar, power window, regulator motor, dan sambungannya. Seperti itu ya. Nah, kerusakan yang terjadi hanya pada saat menurunkan atau menaikkan, kemungkinan terjadi pada bagian saklar pintunya. Periksa pada bagian konektor kabel dari kemungkinan kendor, lepas, atau berkarat. Posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Gunakan voltmeter untuk memeriksa tegangan pada posisi naik atau turun. Jika tidak ada tegangan, penyebab power window tidak bekerja pada salah satu posisi berada pada saklarnya. Semoga bisa dipahami ya pengertiannya ya. Oke, kita lanjut. Untuk diagnosa yang kedua ya. Di sini power window pada salah satu pintu tidak bekerja. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan tegangan. Jika saklar menerima tegangan, tetapi motor tidak melakukan apapun saat saklar ditekan atau ditarik, masalah tersebut dapat terjadi karena saklar yang buruk dan motor power window yang kurang baik. Lepas konektor saklar atau kabel yang terhubung dengan motor power window. Gunakan kabel jumper, arahkan langsung ke motor power window. Jika jendela bergerak, masalah yang terjadi terletak pada saklar dan sambungan yang putus antara saklar pintu dan motor power window. Terus periksa saklar dan sambungan kabel ke motor power window. Jika rusak, ganti saklar tersebut. Sebaliknya, jika tidak bergerak, masalahnya terletak pada motornya. Pasang kembali saklar, ganti motor power window. Nah, di sini kalian harus memahami urutan langkahnya ya, sehingga tidak asal buru-buru dilepas. Nah, kan gitu. Atau diganti, tapi harus step by step. Oke, kita lanjut. Untuk diagnosa yang ketiga ya, di sini satu power window tidak berfungsi tetapi membuat kebisingan ya. Power window yang tidak berfungsi dan terdengar suara bising atau mendengung dari dalam pintu akan menyebabkan jendela tidak bergerak saat saklar ditekan down atau tarik up.
Kerusakan ini disebabkan gangguan pada mekanisme regulator atau komponen mekanik power window. Beberapa power window menggunakan regulator tipe X-arm untuk menaikkan dan menurunkan jendela. Jika digunakan dalam waktu lama, akan terjadi macet karena berkarat. Apabila komponen mekanik pada regulator power window berkarat, akan menyebabkan jendela tidak bergerak. Kan gitu ya. Beberapa jendela menggunakan mekanisme kabel baja untuk menaikkan dan menurunkan jendela. Apabila kabel putus, dapat menyebabkan jendela tidak bergerak. Jika jendela diturunkan dengan baik, tetapi kok gagal untuk kembali, mungkin keluar jalur di dalam pintu. Hal itu harus dicek dengan melepas panel pintu untuk melihat apakah trek jendela atau bushing rusak. Seperti itu ya. Oke, kira-kira sampai sini gimana? Insya Allah bisa memahami ya untuk urutan langkah diagnosanya. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Ibadahnya ditingkatkan terus. Bila mana banyak kurangnya, mohon maaf. Kita belajar bareng-bareng ya. Saya akhiri dan sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.